semuanya, perkenalkan aku Shania Gracia dari JKT48 Tim K3. Nah, kemarin kan para adik-adik kita generasi 9 dan Akademi Kelas A sudah bikin video Q&A di YouTube-nya JKT48 TV. Nah, sekarang giliran Tim K3 nih. Sebelumnya, terima kasih banget buat kalian semua yang sudah ngasih pertanyaan ke member-member Tim K3. Kemarin aku lihat di Twitter banyak banget pertanyaannya, terima kasih banget. Dan kira-kira kalian penasaran gak sih pertanyaan apa aja yang bakal dijawab sama teman-teman aku? Kalau kalian penasaran, ikutin terus. Ini aku mau bacain yang pertama dari Kak Raditya Adik. Buat Cigre, pilih mana Ci, ulangan harian di rumah sambil rebahan atau makan, atau ulangan di kampus bareng teman-teman? Hehehe. Hashtag Q&A JKT48 Tim K3. Oke, kalau aku pilih, sebenarnya aku susah sih milih. Karena kalau misalnya di rumah tuh sebenarnya enak banget kan, ulangan bisa sambil rebahan, terus bisa sambil makan juga, dan bisa ngerjainnya sendiri kayak lebih konsen gitu kan. Tapi di satu sisi aku juga kangen sih sama teman-teman aku di kampus. Maksudnya kayak pas biasanya kan kalau misalnya ujian, sebelum ujian tuh kita kayak belajar di perpus atau enggak di kantin dulu kan. Nah itu sih masa-masa yang aku kangenin. Jadi kalau aku disuruh pilih, aku kalau tentang ulangannya doang, aku lebih pilih ulangan di rumah, ujian di rumah, karena lebih konsen aja sih menurut aku. Walaupun sebenarnya banyak distraction juga kayak kasur dan segala macam-macamnya, tapi justru menurut aku itu hal yang seru. Sekarang mau jawab pertanyaan dari Kak Nur Hadi. Pertanyaannya adalah, buat Cishani, apakah Cishani mengalami ketakutan besar ketika Cishani menjadi seorang idol di JKT48? Kalau ditanya apakah mengalami, jawabannya adalah iya, karena baik banget hal-hal dan pengalaman baru yang baru aku rasakan setelah aku bergabung di grup ini. Jadi otomatis banyak banget juga ketakutan-ketakutan baru yang aku rasakan setelah aku bergabung di grup ini. Walaupun aku tahu kedepannya juga pasti akan banyak ketakutan yang jauh lebih besar lagi, tapi setidaknya semenjak aku gabung di JKT48, aku banyak belajar, aku jadi tahu gimana caranya untuk mengatasi ketakutan yang ada, baik itu ketakutan yang ada dalam diri aku, yang ditimbulkan oleh diri aku sendiri, atau ketakutan yang ada di sekitar. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari Nightingale, itulah. Jadi kakak ini bertanya sama Ayah, selama pandemik selain JKT dan kuliah, kegiatan di luar yang paling kamu kangenin itu apa sih? Kalau aku, kegiatan selain kuliah dan JKT yang aku kangenin itu jajan sih, jalan-jalan, nge-mall, nonton bioskop. Aku kan anaknya suka jajan, daripada makan berat, aku tuh suka yang makanan ringan gitu. Jadi aku suka jajan, aku kangen banget sama jajanan di luar. Apapun itu, jajan SD, jajanan yang di mall, pokoknya aku kangen banget jajan gitu. Sekarang mau bacain pertanyaan dari Kak Adrian Tama. Katanya, buat baby, apa hal pertama yang pengen dilakuin setelah pandemi ini sudah berakhir? Wow. Yang pasti aku pengen banget langsung ketemu sama member JKT48, karena kan biasanya aku hampir tiap hari ketemu mereka, dan sekarang enggak gitu. Jadi aku pengen banget langsung berkegiatan sama JKT48. Udah gitu aku pengen banget makan all you can eat. Udah ngida banget tuh shabu-shabu, barbekyuan daging. Kalau bisa sekalian ya pas ketemu member JKT48, sekalian kita makan-makan all you can eat bareng. Sekarang aku ingin menjawab pertanyaan dari Kak Kusnul Fadilah. Pertanyaannya buat Anin, apa sih susah senangnya menjadi member yang double team? Kalau susahnya sih, senangnya dulu ya. Kalau senangnya bisa belajar banyak setlist. Terus kalau aku kan orangnya suka sibuk ya, jadi enak gitu ngerasain kalau banyak kegiatan. Tapi kalau susahnya lebih ke bagi waktunya aja sih. Misalkan kalau sekarang bentar lagi kan ada setlist baru Tim K3, tapi aku juga harus ikut teater Tim J kan, jadinya ya harus tetap fokus di keduanya. Pertanyaan dari Miss Better, cita-cita atau impian aku?
impian aku tuh sebenarnya pengen, kan aku suka banget sama anjing ya. Nah aku tuh kepikiran aku tuh pengen punya restoran tapi ada anjingnya di dalam, kayak anjingnya tuh jalan-jalan gitu di restorannya, gemes, lucu. Itu. Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Hanif Ahmad Fauzi. Buat Kak Desi JKT48, gimana sih cara Kak Desi bagi waktu antara kerjaan, JKT48, dan kuliahan? Keren banget sih Kak, bisa multitasking. Makasih buat Hanif untuk pujiannya, semoga itu pujian ya. Kalau misalnya aku sendiri, gimana cara bagi waktu? Ya harus pintar-pintar bagi waktu. Gimana caranya aku bisa jaga kesehatan aku, supaya aku bisa melakukan hal-hal dan kegiatan-kegiatan tersebut. Soalnya intinya sih aku bisa bagi waktu juga karena aku ngerasa ini tuh semuanya kewajiban dan aku juga senang gitu ngelakuinnya. Sempet sih di beberapa kondisi dan beberapa saat gitu aku ngerasa ikut capek banget ya, dan itu menjadi pressure buat aku, dan itu tuh bener-bener menguras pikiran dan emosi sih. Tapi setelah dipikir ulang kayaknya lebih baik aku kerjain aja deh, maksudnya let it flow aja gitu. Dari Kahes, Indie, genre lagu apa yang kamu suka? Sebutin dong 3 lagu yang belakangan ini sering kamu dengerin. Kalau about a genre, I think that's a kind of hard question for me because I don't actually pick a genre, but I actually pick a song. Jadi misalnya ada lagu yang enak untuk didengerin, walaupun it's pop or R&B or jazz or rock, I just like it, you know, randomly. I pick random song. And kalau 3 lagu yang sering belakangan ini aku sering dengerin itu, it's more like lagu-lagu yang meaningful ya, lagu-lagu yang baperan gitu ya. Kalau misalnya yang ngebeat kan biasanya untuk aku workout atau dance to it, tapi kalau ini tuh biasanya untuk nemenin aku doing my assignments. And the first one is Someone You Love by Lewis Capaldi. It's really hurtful because he talked about someone who broke his heart. And the second one there is Dead by Madison Beer. I think that's the most realistic song that I ever heard in my life. And the third one is Moral of the Story by Ashi. She really talked about her failed marriage, and it's really touching how brave she is with that song lyric. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Dek Naya. Awal mula tertarik main MOBA kapan? Dan game apa yang pertama kali kamu mainin? Kalau awal tertarik main MOBA itu jujur udah lama banget. Kalau nggak salah waktu MPL tuh masih season 2 ya, 2 atau 3 gitu, aku lupa. Pokoknya awal mulanya tuh karena aku iseng aja, emang kan aku suka banget main game, jadi aku tuh suka nyoba-nyoba game baru gitu yang belum pernah aku mainin. Nah, aku coba main Mobile Legends. Awalnya emang aku nggak bisa, aku asal-asal aja pencet skill-skillnya, tapi lama-lama aku jadi kayak belajar dan aku jadi bisa main sampai sekarang. Dan kalau game yang pertama kali aku mainin itu udah lama banget. Aku tuh udah main game semenjak aku masih TK tuh aku udah main game di komputer papa aku. Jadi aku lupa banget gamenya apa, tapi yang jelas pertama kali aku main itu waktu aku TK. Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Koirul. Untuk Abi, kenapa kamu suka sama klub Chelsea dan pemain favoritnya siapa? Selain suka warna ungu, aku suka banget sama warna biru. Karena itu aku suka Chelsea. Dan menurut aku Chelsea itu klub bola yang keren karena dulu sering banget juara kan. Kalau pemain favoritnya untuk saat ini aku suka sama Christian Pulisic. Karena selain dia ganteng, dia juga jago dan masih muda. Sekarang aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Fata Pratama. Isinya itu, untuk Kristi, gimana rasanya jadi member termuda di K3? Pernahkah ada kesulitan saat bergaul sama kakak-kakaknya? Kalau kesulitan bergaul itu pasti ada dan pernah, karena umurnya begini ya gitulah. Dan aku juga lebih deket itu sama Mute, Kak Cika, Kak Indi, Kak Gita yang umurnya deket lah. Kalau sama Kak Webi, Kak Anin, Shani, Kak Gracia yang umurnya yang lebih berpengalaman dalam hidup itu lebih sopan. Karena kalau sama yang umurnya deket-deket itu kan kayak no jaim-jaim club kan, kayak hey gitu, jadinya beda. Pertanyaan dari Kasambelit. Untuk Tasya Deteti,
Sebagai mahasiswa hukum, menurut kamu jangan masuk jurusan hukum kalau menurut aku kamu jangan masuk jurusan hukum kalau kamu nggak suka baca berita. Karena menurut aku ya, meskipun kita tuh udah ada undang-undang yang jelas, sudah ada regulasinya juga, tapi tetap hukum itu bukan sesuatu yang exact. Kayak gak setiap case tuh kita selesaikan dengan cara yang sama. Dan dengan membaca berita itu salah satu cara buat kita latihan studi kasus, supaya kita nanti tuh dalam menghadapi satu kasus itu kita bisa melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda, tergantung situasi, kondisi, motifnya, dan kita pun jadi terbiasa untuk melihat cara-cara penyelesaian dari masalah tersebut. Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Inidin. Untuk Kak Gita, kenapa sih nama kucingnya Oho? Sesayang itu ya sama kucingnya. Nah, jadi pertamanya aku tuh sebenarnya pengen namain kucing aku, si Oho itu namanya Baby Shark. Nah, tapi ibu aku nggak mau. Ibu aku maunya Oho. Karena kucing aku kebanyakan yang ngerawat tuh ibu aku. Jadinya aku turutin ibu aku, namanya Oho. Sayang itu ya sama kucingnya, ya sayang banget, soalnya dia udah kayak keluarga gitu karena kita sering bareng juga dan itu udah lama gitu. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari KL. Putih, kalau pandemi ini sudah selesai dan dikasih kesempatan buat liburan bareng keluarga, kamu pengen liburan kemana dan alasannya? Aku pengen banget liburan ke Malang. Kenapa? Soalnya banyak wisata-wisata di Malang tuh kayak belum pernah aku kunjungin gitu. Terakhir ke Malang tuh aku waktu kecil, jadi mungkin sekarang udah lupa. Dan aku pengen banget nyobain makanan-makanan yang ada di Malang gitu. Jadi kali ini aku bakal jawab pertanyaan dari Rice Brian alias Richard Brian. Katanya, buat Teh Eli, ari teteh teh lamun ngobrol ka babaturan teh sok pakai bahasa Sunda teu. Terus teh kadaharan Sunda favorit teh naon hatur nuhun. Jadi kalau misalnya aku tuh multi language ya. Jadi aku bisa bahasa Sunda, Indonesia, Inggris, Japanese, Thailand, everything, kayak Korea juga nggak masalah gitu. Ya, bohong alias aku kalau misalnya ngobrol pakai bahasa Indonesia jelas sama Sunda, belibet aja gitu. Kayak gitu. Makanan Sunda. Aku sukanya colenak sama tahu gejrot dan seblak. Pertanyaan dari Kak Bian. Buat Nanda, selain ngehalu, hal apa yang bisa buat aku ngerasa nyaman dan betah pas lagi di rumah aja? Tadinya, kayak waktu awal-awal karantina diri ini tuh aku kayak lebih sering nonton drama gitu kan. Aku sering nonton drama, aku sering nonton film. Cuma akhir-akhir ini aku lagi suka banget ngelukis kayak ngelukisnya bukan ngelukis yang benar-benar kayak orang jago gitu, enggak, cuman kayak ngelukis yang kayak gradasi warna dari misalnya dari hijau tua, nanti lama-lama dia jadi kayak hijau muda, terus nanti lama-lama kayak nyambung ke biru gitu. Tapi itu kayak seru aja gitu, karena kayak nggak tahu, seru aja. Jadi aku kayak akhir-akhir ini aku lagi suka ngelukis, bikin gradasi warna gitu. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Indah Parasmita. Pertanyaannya adalah hal apa yang selalu bisa bikin kamu untuk tetap merasa kuat? Jawabannya adalah keluarga aku. Karena keluarga aku itu selalu dukung keputusan apapun yang aku buat dan selalu dukung aku dalam kondisi apapun. Jadi aku merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka dan aku akan selalu buktiin ke mereka bahwa aku tuh bisa berkembang di JKT48. Aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Aurelia, yaitu selain ngegame, apa sih hal yang bikin kamu gak bosen? Aku sih saat ini ya, lagi karantina gini, aku lagi suka banget masak. Kemarin aku masak kayak rendang, mau banget masaknya. Terus aku juga lagi suka bikin dessert, kayak paper tart, segala macamnya. Kayak apa ya, kalau emang soalnya kan main game terus kan jenuh gitu. Jadi aku sekarang tuh kalau misalnya masak kayak sambil dengerin musik juga biar nggak terlalu stres, dan di dapur kan panas gitu. Kayak lumayan kan latihan masak untuk menemani kamu di masa depan. Nah, itu tadi keseruan member-member tim K3 menjawab pertanyaan dari kalian. Gimana? Seru nggak? Seru banget kan? By the way, video ini bakal ada part 2-nya loh, jadi kalian semua tungguin ya.
Maka daripada itu, kalian semua jangan lupa like video ini dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya JKT48 TV dan nyalain loncengnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video part 2. Bye-bye!